Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Padilla dengan NIM 0506213157, kelas manajemen 3D, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Saya di sini akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang pengertian e-commerce dan bisnis dan 7 kategori dalam bisnis. Perbedaan pengertian e-commerce dan e-business. E-commerce atau perdagangan elektronik adalah kegiatan jual beli barang atau jasa atau transmisi dana atau data melalui jaringan elektronik terutama internet. iBusiness merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan melalui media internet. iBusiness ini bisa dibisniskan baik itu jasa pelayanan dan endorse. iBusiness ini juga lebih luas dibanding dengan e-commerce. Selanjutnya ada 7 jenis dasar bisnis e-commerce dan karakteristik berbeda. 1. B2B, singkatan dari business to business. Artinya, jika produk atau jasa dijual dari suatu perusahaan ke perusahaan lainnya. Contoh e-commerce B2B yaitu relali.com. Relali ini merupakan marketplace B2B yang bisa menghubungkan pemasok produk atau pelaku bisnis melalui situs online maupun aplikasi mobile. Bisnis tersebut memiliki platform e-commerce yang khusus menyasar perusahaan dan bekerja dalam lingkungan tertutup. Yang kedua, B2C, singkatan dari business to consumer, yang artinya jika produk atau jasa dijual dari perusahaan ke pembeli atau konsumer. B2C selayaknya toko retail yang memiliki produk eceran untuk dijual dan gudang untuk stok barang. Yang membedakannya dengan toko retail biasanya adalah proses transaksi ini dilakukan dengan online. Contoh e-commerce B2C itu yaitu Lazada. CMO atau Chief Marketing Officer Lazada pernah mengatakan bahwa salah satu kelebihan model B2C yang digunakan oleh Lazada adalah kontrol yang cukup kuat terhadap semua barang atau produk yang nantinya akan dijual. Sehingga Lazada sudah menyediakan sistem layanan pengirimannya sendiri. Hal itu bertujuan untuk meminimalisir kesalahan transaksi dalam proses pengiriman barang. Lazada juga mengakui bahwa ada barang-barang yang didatangkan dari luar negeri, contohnya dari Cina. Ya, walaupun barang impor, namun Lazada tetap akan memastikan semua konsumen akan mendapatkan biaya yang normal tanpa ada biaya tambahan yang pasti akan memberatkan pihak konsumen. Yang ketiga, C2C, singkatan dari consumer to consumer. C2C merupakan jenis e-commerce yang meliputi semua transaksi elektronik barang atau jasa antar konsumer umumnya. Transaksi ini dilakukan melalui pihak ketiga yang menyediakan platform online yang melakukan transaksi tersebut. Contoh e-commerce C2C yaitu menurut Trisantosa 2022 bahwa pembagian jenis C2C adalah marketplace dan classified. Jenis C2C secara marketplace berarti menempatkan konsumen sebagai penjual dengan cara menawarkan produk dalam situs jual beli secara online. Contohnya perusahaan C2C dengan sistem ini adalah Bukalapak dan Tokopedia. Sedangkan jenis C2C dengan sistem classified membebaskan interaksi yang ada dalam situs jual beli secara online antar konsumen. Yang keempat, C2B, singkatan dari consumer to business. C2B adalah model bisnis di mana konsumen atau individu menciptakan nilai dan bisnis mengkonsumsi nilai tersebut. C2B merupakan model bisnis di mana transaksi bisnis atau kegiatan jual belinya terjadi antara konsumen sebagai penyedia produk atau layanan kepada bisnis berupa perusahaan atau organisasi. Tujuan dari konsep C2B ini adalah meningkatkan brand awareness perusahaan. Saat ini perusahaan sangat menjunjung tinggi aspek tersebut guna menanamkan rasa kepercayaan konsumen terhadap produk bisnisnya. Contoh utamanya adalah para content writer yang menawarkan kemampuannya untuk menulis kepada perusahaan yang dibutuhkan, yaitu Google AdSense dan Stockspot.
Yang kelima, B2A, singkatan dari Business to Administration. B2A ini juga bisa dikenal sebagai Business to Government atau B2G, adalah jenis e-commerce yang menjual produk atau jasa kepada lembaga pemerintah. Nantinya, pihak bisnis akan menawarkan berbagai jenis produk yang dibutuhkan untuk operasionalisasi dan proyek pemerintah. Website e-commerce B2A mencakup kegiatan transaksi online yang terjadi antara perusahaan dengan administrasi publik. Jenis e-commerce ini melibatkan layanan pemerintah. Contohnya, beberapa contoh website administrasi publik yang menerapkan B2A adalah www.pajak.go.id, www.alias.com, dan www.bpjsonline.com. Di sana perusahaan dapat melakukan proses transaksi atas jasa yang mereka dapatkan langsung kepada pihak administrasi publik. Yang keenam, C2A, singkatan dari Consumer to Administration. C2A ini juga bisa dikenal sebagai Consumer to Government atau C2G, yang merupakan proses transaksi elektronik yang dilakukan oleh individu kepada lembaga pemerintah. Sebagai contoh e-commerce, C2A adalah pembayaran pajak, iuran BPJS, dan lain sebagainya dari individu kepada pemerintah. Yang ketujuh, O2O, singkatan dari Online to Offline. O2O merupakan strategi bisnis yang ditunjukkan untuk menarik konsumer online ke toko fisik sekaligus menciptakan pengalaman digital yang menyeluruh sebelum, saat, dan setelah transaksi dilakukan. Website e-commerce O2O menyusung model bisnis untuk menarik pelanggan online agar mau berbelanja ke toko fisik. Inti konsep ini ingin menghubungkan antara saluran online dengan toko fisik. Contoh e-commerce O2O adalah saat konsumen melihat iklan secara online dan tertarik untuk membeli produk namun diharuskan untuk mengunjungi toko fisik. Contohnya alfacart.com dan mataharimal.com. Maka hal ini merupakan contoh bentuk online to offline. Selanjutnya, kelebihan dari e-commerce. 1. Meningkatkan consumer loyalty. Yang kedua, menurunkan biaya operasional. Yang ketiga, memperluas jangkauan. Yang keempat, dapat meningkatkan pangsa pasar. Yang kelima, meningkatkan value chain atau mata rantai pendapatan. Yang keenam, meningkatkan supplier management. Yang ketujuh, e-commerce memberi penjual jangkauan global. Yang kedelapan, perdagangan elektronik secara substansial akan menurunkan biaya transaksi. Adapun kekurangan dari e-commerce. 1. Kerugian yang tidak terduga. Kedua, kehilangan segi finansial secara langsung karena kecurangan. Yang ketiga, pencurian informasi rahasia yang berharga. Yang keempat, penggunaan akses ke sistem oleh orang yang tak bertanggung jawab atau hacker. Yang kelima, biaya awal portal e-niaga sangat tinggi. Yang keenam, terkadang e-commerce bisa terasa impersonal. Yang ketujuh, kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan iBusiness. Kelebihan dari iBusiness adalah 1. Revenue stream atau aliran pendapatan baru yang mungkin lebih menjanjikan dan tidak bisa ditemui di sistem transaksi tradisional. Yang kedua, dapat meningkatkan market exposure atau pangsa pasar. Yang ketiga, menurunkan biaya operasional atau operating cost. Yang keempat, melebarkan jangkauan atau global reach. Yang kelima, meningkatkan consumer atau loyalty. Yang keenam, memperpendek waktu produksi. Yang ketujuh, meningkatkan value chain atau mata rantai pendapatan. Adapun kekurangan dari iBusiness yaitu 1. Pencurian informasi rahasia yang berharga.
Gangguan yang ditimbulkan bisa menyikap semua informasi rahasia tersebut kepada pihak-pihak yang tidak berhak dan dapat mengakibatkan kerugian yang besar bagi si korban. Yang kedua, kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Kesalahan ini bersifat kesalahan non-teknis seperti aliran listrik tiba-tiba padam atau jaringan yang tidak berfungsi. Yang ketiga, kehilangan kepercayaan dari para konsumen ini karena berbagai macam faktor seperti usaha yang dilakukan untuk sengaja oleh pihak lain yang berusaha menjatuhkan reputasi perusahaan tersebut. Yang keempat, penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak. Misalkan, pembobolan sebuah sistem perbankan oleh hacker kemudian memindahkan sejumlah ke rekening orang lain ke rekeningnya sendiri. Yang kelima, kerugian yang tidak terduga disebabkan oleh gangguan yang dilakukan dengan sengaja, ketidakjujuran praktek bisnis yang tidak benar, dan kesalahan faktor manusia atau kesalahan sistem elektronik. Sekian penjelasan dari materi saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.